Tes. Pesan apa tes ya? Tes. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا رجالنا وسلفنا صالحون ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام القطب الإرشاد وقوة العباد والبلاد أبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ونوينا مثل ما نوى شيخنا مربي رحمنا حبنا عمر بن محمد بن سالم الحبيب الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم نسأل الله القبول والإقبال وصلاح الأحوال ظاهرا وباطنا مع اللطف والعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكر الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله واعلم أن الشيخ الكامل هو الذي يفيده بهمته وفعله وقوله ويحفظه في حضوره وغيبته. وإن كان المريد بعيدا عن شيخه من حيث المكان فليطلب منه إشارة كلية فيما يأتي من أمره ويترك. وأضر شيء على المريد تغير قلب شيخه عليه ولو اجتمع على إصلاحه بعد ذلك مشايخ المشرق والمغرب لم يستطيعوه إلا أن يرضى عنه شيخه. واعلم أنه ينبغي للمريد الذي يطلب شيخا أن لا يحكم في نفسه كل من يذكر بالمشايخة وتسليك المريدين حتى يعرف أهليته ويستمع عليه قلبه. وكذلك لا ينبغي للشيخ إذا جاء المريد يطلب الطريقة أن يسمح له بها من قبل أن يختبر صدقه في طلبه وشدة تعطشه إلى من يدله على ربه. وهذا كله في شيخ التحكيم. وقد شرطوا على المريد أن يكون معه كالميت بين يدي الغاسل وكالطفل مع أمه، ولا يجري هذا في شيخ التبرك. ومهما كان قصد المريد التبرك دون التحكيم فكلما أكثر من لقاء المشايخ وزياداتهم وتبرك بهم كان أحسن. إلى آخر ما قال سيدنا عبد الله بن علوي الحداد. Wa'lam, maka ketahuilah anna Syekh Al-Kamil, sesungguhnya guru yang sempurna, huwallazi, adalah dia yang yufiduhu, yang memberi manfaat kepadanya, bihimmatihi, dengan semangatnya, wa fi'lihi, dengan perbuatannya, wa qawlihi, dengan ucapannya, wa yahfaduhu, dan menjaga itu murid, fi hudurihi wa ghaibatih, di dalam kehadirannya dan keasingannya.
Wa in kana al-muridu ba'idan, walaupun itu si murid ba'idan an syaikhihi, jauh daripada gurunya, min haitsul makan, dari segi tempat, falyatlub minhu isyaratan, maka si murid hendaknya meminta dari guru tersebut isyarah, suatu isyarat kulliyah yang secara total, fima ya'ti min amrihi wa yatruk, dari setiap apa-apa yang dia akan datang dari urusannya ataupun yang dia tinggalkan. Wa adarru syai'in, dan paling bahayanya sesuatu alal murid, terhadap murid, taghayyuru qalbi, berubahnya hati asyikh, guru tersebut, alaihi, kepada si murid. Walau ijtama'a ala islahihi, walaupun berkumpul untuk memperbaikinya. Ba'da dzalika, setelah itu, masyayikhul, seluruh guru-guru al-masyriq, baik dari timur wal maghrib ataupun dari barat, lam yastati'u, maka tidak akan pernah mampu, illa, kecuali an yardha, untuk dia meminta ridha, anhu, darinya, syaikhuhu, illa an yardha, kecuali ridha atau rela, anhu, kepadanya, syaikhuhu, guru tersebut. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, sesungguhnya, yang bagi, hendaknya, pantasnya, patutnya, lil murid, untuk seorang murid, alladhi yatlubu, yang mencari syekhan, guru, alla yuhakima fi nafsihi, untuk tidak dijadikan seorang hakim bagi dirinya, kullaman yadhkur bil masyayikha, setiap guru. Artinya tidak setiap guru bisa dijadikan guru tahkim. Fi nafsihi, di dalam dirinya, kullaman yadhkar, setiap siapapun yang disebut sebagai guru. Wa taslikil muridin, dan bisa menjalankan seorang murid, hatta ya'rifa ahliyatahu, sampai diketahui kemampuannya, kapasitasnya. Wa yastami' alaihi qalbu, dan hatinya condong kepada dirinya. Wa kadzalika, dan begitu juga, la yanbaghi, tidak patut, tidak layak, li syekh, untuk seorang guru, idza ja'al murid, ketika datang seorang murid, yatlubut thariq, mencari jalan, ay yasmahalahu, untuk dipersilahkan untuk si murid, biha, terhadap pencariannya kepada jalan tersebut, min qabli, sebelum, ay yakhtabirahu, ay yakhtabira, sebelum diuji, sidqahu, kesungguhannya, fi talabihi, dalam mencari at-thariq, wa syiddati ta'attushihi, dan dilihat itu si murid, dahsyatnya atau hebatnya, ta'attushihi, dahaganya dalam, ila man yadulluhu ala rabbih, semangatnya untuk menuju kepada Allah. Wa hadza kulluhu, dan ini semuanya adalah fi syekh tahkim, dalam guru tahkim. Guru tahkim itu seperti supir sama mobil. Mobil ngikut supir atau supir ngikut mobil? Mobil ngikut supir. Yang nyetir siapa? Kanan, supir belok kanan, ikut kanan mobilnya. Begitu juga guru. Guru itu kalau gurunya ke kanan, murid ngikut. Dan yang sejatinya murid itu, dia seperti jenazah, mayit, nggak bisa diapa-apain lagi, pasrah kepada gurunya. Syekhut Tahkim, waqad syaratu 'alal murid, dan telah disyarat-syaratkan, 'alal murid, kepada seorang murid, an yakuna ma'ahu, guru tahkim itu mensyaratkan, kamu kalau mau jadi murid, nurut. An yakuna ma'ahu, untuk menjadi bersama guru tersebut, kal mayyit, seperti mayit, baina yadayil ghasil, di antara atau di hadapan orang yang memandikannya. Wa katifil ma'a ummih, dan seperti anak kepada ibunya. Wala yajri hadza fi syekh tabarruk, dan ini
tidak berjalan di seorang syekh tabarruk, hanya syekh tahkim saja. Syekh tabarruk cuma ngambil berkah. Ya. Wa ma kana qasdul murid, dan apapun itu tujuan si murid at-tabarruk, mengambil keberkahan, duna tahkim, bukan untuk menjadi pengendali dirinya. Ya. Fa kullama aktsara min liqa'il masyayikh, maka setiap si murid tersebut banyak bertemu dengan guru-guru, yaitu guru tabarruk atau mengambil keberkahan, wa ziyaratihim, dan menziarahi guru-guru tersebut, wa tabarruk bihim, mengambil berkah kepada mereka, kana ahsan, maka itu menjadi lebih baik. Ya. Hakadha. Ini termasuk izzatul wujud. Keadaan yang sangat jarang. Orang mencari guru itu sangat jarang. Penyesalannya itu ketika nanti masuk di alam kubur. Itu penyesalan pertama seseorang yang tidak punya guru. Syekhana Al-Habib Zain bin Sumit, guru kita juga, Al-Habib Zain bin Sumit, karena saya juga belajar sama beliau, tabarruk. Beliau itu pernah mengatakan, perbanyak guru, perbanyak doa kepada guru, dan perbanyak Fatihah kepada para masyayikh, guru-guru yang sepuh atau bahkan yang sudah meninggal. Karena seorang murid pertama kali masuk di dalam alam kubur, yang nyambut itu mereka. Kalau ada alaqah, kalau ada hubungan. Hubungannya bagaimana? Hubungannya kita bacakan doa kepada mereka. Hubungannya kita menta'zimi mereka. Hubungannya kita ini kirim Fatihah. Termasuk besok ini ada hadir haul kalau bisa semuanya. Semuanya hadir haul. Surabaya Gresik nggak jauh kok. Hadir haul hari Senin. Kerja Bib, rohanya hadir. Selesai roha, berangkat ziarah. Minta udzur sama Habib Bakar. Ya, Habib, samihna, saya minta maaf, saya minta keberkahan, saya minta syafaat. Ya. Saya mungkin besok nggak bisa datang hall antum, tapi sekarang hadir roha antum. Ya. Ngomong. Rasulullah SAW pernah ngomong kok seperti itu. Rasulullah SAW itu pernah ngomong di depan kubur. Mereka yang ingkar berarti ingkar apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan bukan di kuburan orang muslim, kuburan orang-orang, kuburan Abu Jahal. Rasulullah SAW mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqa. Apakah kalian dapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu benar? Karena sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanku adalah benar. Sayyidina Umar ngomong, ini apa Rasulullah? Ya Rasulullah, atuhaddithuhum, apakah engkau mengajak mereka bicara? Kata Rasulullah SAW, ya Umar, fa innahum ma bi asma minni wa minka. Sesungguhnya mereka gak lebih dengar. Artinya apa? Saya sama mereka itu sama-sama seperti kamu mendengar saya, mereka juga mendengar saya. Akan tetapi lam yakdiru ala ija'ala ayyajibu. Sesungguhnya tak cuman mereka gak bisa jawab gitu aja. Karena apa? Karena mereka kufar. Sedangkan orang-orang solehin jawab. Berapa banyak kisah-kisah. Jangan dianggap bahwasannya mereka yang sudah wafat itu selesai. Enggak. Enggak. Mereka bahkan lebih perhatian kepada kita. Lebih ketika mereka sudah wafat dibandingkan masih hidup. Kenapa? Karena ketika mereka sudah wafat, mereka bukan lagi mukallaf. Bukan lagi kena syariat. Mereka bebas. Mereka sudah gak wajib sholat kok. Mereka sudah gak wajib apa? Baca Al-Quran. Mereka sudah gak wajib ini, itu. Enggak. Mereka cuma duduk terima tamu. Open house. Tinggal duduk. Mereka tidak di kuburannya. Datang satu orang. Allahumma fasyafi'u fida bijahi indak. Allahumma apa ya. Ya abana astaghfirana dunubana inna kunna khati'in. Ya ayyuhal aziz masana wa ahlan nadur wa ji'na bi bida'a musjaf fa'afilana al-kail wa tasaddaq alaina inna Allah yazal mutasaddiqin. Ya habibana Abi Bakar kunu ya habibana Abu Bakar kunu ma'ana fi kulli ma'na fil hissi wal ma'na.
Oh, bukan sembarangan. Ya. Apalagi sahibul karamah, beliau itu sahibul karamah luar biasa. Ya, nanti kita insya Allah diingatkan ya, saya share manakibnya itu, majmuk kalamnya dan manakibnya. Cuman untuk yang ada di grup Majelis Lail sama grup apa lagi? Apa sudah saya share itu? Nanti saya share majmuk kalamnya pakai bahasa Arab cuman ya. Nah, itu luar biasa. Nah, guru-guru kita ini juga ya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, mereka punya itu. Ya. Syekhul Habib Umar pernah menceritakan salah seorang yang bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Junaid. Ya. Beliau itu orangnya di rumah nggak keluar, nggak banyak keluar. Tapi keadaan kejadian-kejadian apapun tentang atau yang terkait dengan dirinya, beliau tahu. Ketika ditanya, "Loh kok bisa tahu?" Karena kata Syekh Habib Umar, Abdul Qadir Al-Junaid tadi mengatakan, "Unas hahuna yatakallamun wa ana asma' fi baiti." Orang di sana-sana ngomong bahas tentang saya atau ngomong nyebut nama saya, ya, di sana-sana, dan saya di rumah ini dengar mereka apa yang diucapkan. Loh kenapa? Karena ada sirk nurani, ada silik kayak kabel kata orangnya, kabel yang bersambung secara cahaya. Ini orang-orang khusus. Wah, kata guru-guru itu seperti itu. Ya. Guru-guru kita yang ngajarkan kita, siapapun mereka. Nanti ada yang namanya guru Syekhul Futuh, Syekhul Fatah, terus Syekh Tarbiyah, Syekh Tahkim, Syekh Tabarruk. Ya. Itu ada. Maka ketahuilah bahwasanya syekh, seorang syekh yang sempurna, kedudukan syekh itu macam-macam. Gak semuanya sama. Gak semuanya sama. Tapi kehormatan mereka semuanya sama. Sebagaimana para anbiya, para nabi itu kalau kita ditanya, siapa nabi yang paling kita cintai? Baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Maklum karena kita umatnya. Ya. Karena andaikan orang-orang Nasrani zaman dulu ditanya, ya, atau orang-orang ortodok itu ditanya, nabinya Nabi Isa yang paling. Sedangkan orang Yahudi mengatakan Nabi Musa. Tapi bagi kita seluruh umat pantas menyebutkan bahwasanya yang paling kita unggulkan dan kita pegang, kita cintai, hormati, ta'zimi dan lain semuanya, itu hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita imani, harus kita imani semuanya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. La nufarriq, kita nggak pernah bisa beda-bedakan dalam apa? Hal iman. Dari setiap rasul itu kita nggak boleh beda-bedakan siapapun dia. Dalam hal iman, satu rasul kita nggak beriman, terutama daripada 25 rasul tersebut, maka kita nggak beriman. Jumlahnya rasul kan banyak, jumlahnya nabi kan banyak. Sehingga nabi itu banyak perbedaan ya. Banyak perbedaan nabi, karena setiap golongan umat itu biasanya ada nabinya. Setiap golongan umat biasanya ada nabinya. Jadi jangan heran kalau mungkin di Indonesia dulu ada nabi, tapi penutupnya hanya satu, baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai ada ulama yang mereka punya pendapat bahwasanya Buddha atau Siddhartha Gautama itu seorang nabi yang diutus kepada kaumnya kemudian dituhankan. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebagaimana Isa diutus kepada kaumnya, lalu kemudian dituhankan. Sebagaimana Uzair diutus kepada segelintir kaum Yahudi, kemudian dituhankan, dijadikan Tuhan. Maka begitu juga Siddhartha Gautama. Ya. Karena apa? Coba lihat sifat-sifatnya luar biasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Begitu juga ada yang mengatakan bahkan Konfusius ya, Konghucu. Ya. Itu adalah seorang nabi juga, macam-macam.
Intinya kita nggak, kalau nabi lain jumlahnya 124.000 orang. Kita disuruh ngimani bingung. Ulama aja punya pendapat beda-beda. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diceritakan salah seorang yang punya kebaikan luar biasa. Dan itu di Arab. Di Arab harusnya Nabi bisa dikatakan hampir tidak ada. Ya. Tapi ketika disebut satu nama orang, saya lupa namanya itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, huwa nabiyun tarokahu ummatuh, katanya. Kaumuh, katanya. Disebut satu nama orang. Kata Nabi Muhammad SAW, dia itu nabi, cuma ditinggalkan sama kaumnya. Seorang nabi ditinggalkan kaumnya. Disebut satu lagi, huwan nabi tarokahu kaumuh. Itu nabi yang ditinggalkan sama kaumnya. Berarti nabi itu banyak sekali. Kalau di sana ada, kemungkinan di Indonesia juga ada. Nah, seperti itu. Kita nggak beda-bedakan nabi semua iman. Cuman kadang-kadang kita punya satu guru, satu nabi, yang nabi itu pegangan kita. Baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kepengen nyekal ya, cakal bongkoli ya. Pegang kepalanya. Wes, jangan dilepas. Selamat. Selamat. Nah, guru juga gitu. Kalau kita kemudian ada guru ini, guru itu, kita berguru, lalu ada satu guru kita yang kita jadikan guru tahkim. Ya. Lalu kemudian kita ini melecehkan guru yang lain, merendahkan guru yang lain. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Saya guru banyak. Guru saya banyak. Tapi guru yang saya pegang satu orang. Selain itu semuanya guru saya, dan saya tidak mau merendahkan siapapun di antara mereka. Saya cintai mereka semuanya. Karena saya walaupun mereka mungkin sudah wafat, saya tetap butuh sama mereka. Dulu ada satu orang. Ini cerita nyata. Dan sering diceritakan oleh Syekh Al-Habib Umar, guru kami Al-Habib Umar. Bahkan juga guru kami, Habib Salim bin Abdullah Syatiri pernah cerita juga. Dulu itu ada orang-orang yang galil adab, kurang ajar. Saya katakan kurang ajar bagaimana? Karena saya takut mereka itu celaka. Yang mulai mengadu domba antara perguruan ini dengan perguruan ini. Mulai ada yang nyucuk-nyucuk. Syekh Al-Habib Umar mengatakan, man qala baini wa baina Ami Hasan. Waktu itu Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Itu mulai ada yang nyucuk-nyucuk. Jangan heran, kalau sekarang ini dicucuk-cucuk antara ini dengan Pak Alawi, umat dengan Pak Alawi, itu biasa sudah. Ya. Ini dicucuk antara perguruan ini, perguruan itu. Apa kata Habib Umar? Akhsha alaihi su'ul khatimah. Yang saya takutkan orang yang kayak gitu matinya su'ul khatimah. Dan Syekh Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, guru kita juga Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau pernah ceramah depan umum. Ya, beliau hadir, Habib Mahdi. Ngomong gitu juga. Siapa yang menyangka antara kami dengan Al-Habib Umar sesuatu, yang saya takutkan dia matinya su'ul khatimah. Hati-hati, jangan sampai. Semua guru luar biasa, kita butuh. Mungkin kita di akhirat jauh dari Rasulullah SAW. Cuma di sebelah kita ada guru kita, pegang, plek, melok. Selesai. Sampai di dalam satu riwayat ketika di akhirat nanti itu ada satu orang tersesat. Bingung. Tapi di sana banyak patroli malaikat. Akhirat itu akeh patroli ini malaikat. Malaikat adalah, loh ini wong Islam ini cekal plek. Apa kok bingung? Ya saya bingung ini, apa ini? Wah, karena yaum hari itu hari kebingungan yang sangat luar biasa. Ya. Kata malaikat, kamu kenal seseorang enggak? Oh kenal. Siapa? Fulan bin Fulan. Pengumuman, Fulan bin Fulan, kata malaikat. Terus nyambung, Fulan bin Fulan diambil. Siapa Fulan bin Fulan? Ini gurunya. Loh, anak muridmu, pecintamu, bawaan ke surga. Selamatkan, selamat. Ada satu orang yang ketika ditanya dapat syafaat daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cuman gara-gara ngelihat debu kudanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini kan luar biasa.
Makanya itu kita hadir, kita punya banyak guru-guru dan alhamdulillah, syukurillah. Besok kita lihat, yang lihat debunya Syekh Abdul Qadir Jalani selamat. Besok ulama-ulama datang. Nah, itu aja tempatnya, hallnya di Kiai Haji Zubair. Ya. Kita duduknya di sentolan sana, nganggiras, ngombe kopi, rokokan. Ya eman rek, cuman pirang jam tok, oleh kebuli meneh. Ya. Hadir besok Minggu. Ya, besok Yaumul Ahad, jalan sepi, yang naik sepeda motor bisa naik sepeda motor kan. Kalau rohanya, kalau mentok, kalau misalnya mau hadir hari Senin saya jam 9 kerja dan lain sebagainya, ba'dal fajar masih ada maulid kok. Buyar jam 7. Kurang lebih lah jam 7. Pulang bisa kerja. Wah capek, ya gak usah, rohanya hadir. Itu roha luar biasa itu. Rohanya saja itu sudah luar biasa. Wah kata, ya. Maka ketahuilah guru yang sempurna adalah yang memberikan manfaat kepadamu dengan semangatnya. Dengan semangatnya. Dengan perbuatannya. Dengan ucapannya. Wa yahfaduhu fi hudurihi wa ghaibatihi, dan menjaga itu. Guru tersebut menjaga kepada murid-muridnya itu di dalam kehadirannya serta ketiadaannya. Jangan heran kalau ada guru-gurunya mengatakan saya sekarang ini, wah murid saya begini-begini, wah murid saya begini. Padahal muridnya ado. Bahkan di antara guru-guru, ya, di antara mereka para masyayikh, itu ada yang mengatakan fa inni a'lam ma fa'alahu tullabi atau talamidati wa in kana huwa fil qamar. Sesungguhnya saya mengetahui apa perbuatan daripada muridku walaupun muridku ada di bulan katanya. Lu kenapa bisa seperti itu? Ada hubungan. Connecting itu ada. Saya nemui satu orang yang min syiddatil hub, sangat cinta kepada saudaranya, temannya. Enggak ada hubungan darah. Cuman Masya Allah perhatiannya satu sama lain ini perhatiannya luar biasa. Terutama yang satu ini perhatiannya luar biasa. Ini saya nemuin satu orang ini. Dia itu apa yang dilakukan oleh saudaranya tahu. Tanpa ada kabar. Ini kejadiannya di tempat kita. Hadroh di waktu itu di Darul Mustafa. Di tempat Darul Mustafa situ. Dia itu sampai tahu. Fulan ada di sini, fulan ada di sini, fulan sini. Ya. Dia di dalam kamar, temannya itu jalan melewati asramanya, kamarnya. Dia sudah tahu, ini fulan ini sekarang jalan ini, fulan ini sekarang jalan. Nah ini, dibuka pintunya berat loh kan. Tahu. Ditanya kasyaf atau apa-apa? Enggak kasyaf walaupun sik murid kok. Bukan kasyaf, bukan sakti, enggak. Tapi ada firasat. Saking cintanya. Di zaman Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Saudara Abdurrahman As-Segaf itu, ya di zamannya itu dikisahkan ada kejadian luar biasa. 10 orang 10 orang ini dalam keadaan lapar. Akhirnya di antara mereka ngomong, coba kamu cari makan. Cari makan. Keliling makan, cari makan, dapat makan banyak, dipangan dewi. Dia nunggu di luar kota. Kota zaman dulu kan gerbang. Ya, pagar gitu, gerbang. Dia nunggu mereka 9 orang nunggu, 1 orang masuk kota mencari makan. Dapat makanan. Tiap orang didatangi, saya minta makan. Saya dan teman-teman saya dan saudara-saudara saya di luar gerbang ini. Atau luar benteng atau luar tembok itu. Kelaparan, saya minta makan. Kata orang tersebut, ya sudah dikasih. Begitu kumpul itu makanan, nggak taunya apa? Dimakan dewe. Makan tersebut dimakan sendiri. Wah, marah orang-orang lihat. Lu kurang ajar, kamu mintanya kan untuk teman-temanmu juga. Kok kamu makan sendiri? Kata orang tersebut, saya makan ini mereka juga kenyang. Wah, mustahil, nggak percaya. Kalau nggak percaya, ayo dibawa itu orang. Ketika dibawa itu orang sampai ke depannya 9 orang tadi itu. Ditanya, apakah kamu kenal dengan ini? Ya, itu saudara saya katanya. Bukan saudara kandung ya. Bukan saudara-saudara, enggak teman. Sahabat.
Ini teman saya, ini saudara saya. Katanya dia mengaku, kata orang-orang kota tadi. Dia mengaku ketika dia makan kalian semuanya kenyang. Alhamdulillah, kompak semua mengatakan kami semuanya kenyang. Ya nggak percaya. Ah nggak mungkin, nggak mungkin. Akhirnya apa? Orang tadi mengambil satu pisau atau satu silet atau jarum. Tangannya itu dilukai. Sret. Tangan yang dilukai di tempatnya sini. 9 orang tersebut seketika itu juga lukanya sama, ukurannya sama, posisinya sama. Loh kenapa? Karena terluka satu, terluka semuanya. Ini saudara. Guru kita itu ya gitu. Ketika kita ini gontok-gontokan, kita amu-amuan, tukaran, guru kita tahu. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, kan guru kita ini sebagai naibnya Rasulullah, wakilnya Rasulullah. Begitu tahu, ya. Rasul SAW beliau pernah mengatakan, sesungguhnya aku merasakan apa yang dirasakan umatku walaupun duri yang menancap kepada kakinya. Fa inni ajidu alamaha. Sesungguhnya aku merasakan apa yang dialami, perihnya saya juga ngerasakan. Lah guru kita itu gitu. Nah ini yang namanya Syekhul Kamil. Ini guru yang sempurna. Kalau sudah dapat seperti itu, kesempurnaan itu bukan dari gurunya. Ya. Terkadang kesempurnaan itu bukan dari gurunya. Tapi Allah kasih maziyah, keistimewaan karena hubungan seorang murid dengan gurunya, maka gurunya memiliki hal itu. Saya ingat satu orang cerita tentang Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan ini mungkin cerita nggak banyak yang tahu. Cuman orang tadi itu cerita karena pengalaman pribadinya. Abuya Hasan Baharun itu, dia yang merasakan setiap saya ada masalah atau saya ada menyembunyikan sesuatu, apa itu? Mau tak pikir udan nih. Gerimis ya. Tes. Ini mic-nya mungkin. Apa namanya speakernya ini speaker outdoor ya? Hah? Outdoor ya. Biasanya kalau speaker outdoor pintunya harus dibuka. Nah, tes. Jadi seperti itu. Setiap apapun yang dia sembunyikan, setiap apapun yang dia alami, setiap apapun yang dia rasakan, itu Abuya Hasan, Habib Hasan Baharun, Dalwa, Darul Dakwah, ayahnya Habib Segaf itu beliau tahu, bahkan detailnya tahu. Murid-murid yang lain nggak tahu, tapi kalau murid yang satu ini tahu. Kamu tadi malam begini. Kok tahu? Sampai cerita sama temannya, saya ditebak-tebak terus sama Habib Hasan. Temannya satunya mengatakan, ya. Teman satunya mengatakan, wah aku kok tidak tahu katanya. Saya kok tidak pernah tahu. Hampir semua teman-temannya itu, ya. Entek baterainya. Hampir semua teman-temannya itu tidak ada merasakan seperti itu kecuali dia. Ketika ditanya kenapa, nggak taunya karena si murid ini punya kaitan yang luar biasa sama beliau. Ta'dhimnya luar biasa. Dan ini kita lihat sama guru-guru kita. Ada orang yang nggak tahu tentang guru kita. Seperti kita lihatlah video-videonya itu. Ada orang sama Habib Umar itu kayak nggak ada takdimnya belas, salaman itu gampang gitu, enak itu salaman, ngobrol tuh enak, ngakak guyu-guyu. Kita yang lihatnya, waduh nggak wani kita orang kayak gini. Saya punya satu teman almarhum, orangnya itu luar biasa. Habib Ridho Fat'ak,
orang daerah Jabung sana, Paiton, mau Paiton. Beliau punya pesantren luar biasa, meninggal dalam masih muda. Beliau itu ngomong sama saya, tanya sama saya, antum pernah ngomong sama Habib Umar? Tak bilang, ya tahu Beb, muridnya kok. Ya tahu pernah. Sering? Ya nggak sering. Cuman ya beberapa kali lah, tak bilang. Kalau ada keperluan ya ngomong, kalau nggak ada keperluan ya cukup melihat. Tak bilang kan begitu. Ya. Apa Beb? Kenapa Beb? Kok tanya kayak gitu kenapa? Kata beliau, saya 5 tahun di Darul Mustafa. Taklim sama Habib Umar, tidak pernah satu pun saya bicara sama beliau. Ngomongnya nggak tahu, Rek. Zaman saya itu santri itu kurang lebih 400-an. Zaman beliau santri itu nggak terlalu banyak, mungkin masih 100-200. Tapi beliau nggak pernah ngomong. Padahal beliau ini orangnya termasuk lajnah atau panitia. Ya, yang seksi ini, seksi itu, murid, wah paling top, luar biasa. Masya Allah saya lihat. Tapi tidak pernah ngomong. Di akhir hidupnya baru ngomong sama Habib Umar. Baru ngomong sama Habib Umar, didoakan sama Habib Umar, nggak lama meninggal. Nggak lama meninggal. Jadi kayak gitu. Tapi ada murid yang tiap hari ngomong sama Habib Umar. Habib Umar menang, dikejar. Ada murid lagi yang bukan main lagi, bukan anu lagi. Itu ceramah itu atau ngomong, ngobrol, guyon bahkan sama Habib Umar. Murid-murid yang lain itu iri, kepingin kayak gitu. Tapi nggak bisa. Loh kenapa? Karena keadaannya murid, gurunya sama satu. Cuman keadaan muridnya lah yang beda. Dan mereka masing-masing itu punya anggapan pribadi, punya anggapan sendiri, punya takdim yang beda-beda. Nah, ada satu murid yang kita lihat juga, kalau Habib Umar keluar negeri, itu beliau itu muridnya yang kawan kita ini, itu selesai keluar dari musola mesti ngeliat di atas terus. Ngelihat di atas. Atas itu apa? Atas itu kantornya Habib Umar. Dulu ya. Lihat terus. Malam-malam mobil dicuci sama dia. Cuci. Nanti kadang-kadang duduk ngadep mihrab itu dilihat terus. Ya kalau kita ngelihatnya gendeng itu. Kudu diruqyah itu. Kita ngelihatnya gitu. Tapi beliau beda. Luar biasa. Nah itu perasaan-perasaan semuanya itu ada pada murid. Dan kita nggak bisa merasakan. Gurunya satu, tapi sumbernya ini beda. Muridnya ini yang beda. Nah kita kalau merasakan seperti itu, cekelen guru itu mau. Pegang. Ini yang bisa menyampaikan saya kepada Allah. Ini yang bisa menyampaikan saya kepada ridhonya Allah. Ini yang bisa, walaupun siapapun itu gurunya, pegang. Itu kan sudah saya ceritai ya, ada satu orang salah guru ini pemabuk, tapi muridnya tadi wali min auliyaillah. Padahal gurunya itu guru nyamar. Wong mabuk nyamar tadi guru. Tapi yang ngikut ini beda, tadi wali min auliyaillah. Sampai gurunya tobat. Wah, kata. Falyatrub minhu isyarah kulliyah. Maka carilah kepada guru tersebut isyarah, petunjuk-petunjuk kuliah secara total. Fima ya'ti min amrihi wa yatruk, daripada apa urusannya si murid tersebut, minta isyaratnya kepada gurunya. Gak bisa, kayak kita ini di sana gak bisa. Kita mau telepon Habib Umar. 99% gak mungkin diangkat. Atau jangan-jangan beliau nggak punya kuota malah. Berapa banyak orang yang telepon bukan langsung kepada beliau, tapi teleponnya kepada orang dekatnya. Nanti disampaikan. Susah. Tapi ada cara-cara tertentu yang berhubungan dengan beliau. Ini saya kasih contoh ke Syekh Habib Umar karena memang kita melihatnya seperti itu. Dan masing-masing orang punya pengalaman dengan gurunya. Muridnya Kiai Asrari punya pengalaman. Muridnya Habib Salim
bin Abdullah Syatiri punya pengalaman dengan beliau. Muridnya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri punya pengalaman. Masing-masing punya pengalaman. Itu. Cuman seperti itu ambil isyarah. Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Beliau itu mau melakukan apapun nunggu isyarat. Dan isyarat tersebut terkadang muridnya sendiri yang tahu. Walaupun tidak langsung dari kabar. Kayak istikharah. Seperti istikharah. Kemantapan hati. Mantep, lakoni. Enggak mantep, jangan dilakukan. Ini ada ridhonya guru kami apa enggak? Enggak ada, enggak usah. Yang saya ceritakan itu, mau jahit baju saja, Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi Hubay. Mau jahit aja, itu nunggu isyarat daripada Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Nunggu isyarat. Dapat isyarat baru. Enggak dapat isyarat atau melaku los seperti itu. Bajunya jadinya murokbal, elek. Salah satunya sebelah kanan ini kumnya ini, lengan bajunya ini besar, yang sebelah kirinya lengan bajunya sempit. Cuman gara-gara seperti itu. Enggak ada isyarat. Ada juga salah seorang waliullah di zamannya Sayyidina Abi Bakar, Al-Adni Al-Idrus. Itu. Ini kalau ada yang datang lagi tidak bisa buka itu. Itu orang tersebut saking patuhnya sama gurunya, apapun yang dilakukan taat. Saking patuhnya kepada guru. Apapun yang diperintahkan ditaati. Sampai maaf, gurunya itu ngomong kayak gini. Saya lupa namanya, cuman saya ingat salah satunya Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus. Orang tersebut dikasih ujian, salah satunya suruh lompat dari gunung. Gunungnya Adrom, mencolot ditampani watu. Dia lompat. Bismillah, saking takutnya dia. Pokoknya turut tapi guru mencolot. Lompat ya. Ketika sampai ke tanah dilihat gak ada besetnya sama sekali. Jadi misalnya ada guru ya, kita guru saking taati terus ngomong kon mencolot atau Semeru. Ojo rek. Wah makoli kan hari kan. Itu lompat. Sampai akhirnya ketika ada maukib rombongannya Habib Imam Abi Bakar Al-Adni Al-Idrus, ya. Beliau itu disuruh ngomong, kamu harus mengeluarkan ayat Al-Quran, mengambil ayat Al-Quran, mengatakan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughul jibala tula. Itu artinya saking itu ayat untuk orang yang sombong sebenarnya. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus bumi ataupun sampai ketinggianmu melebihi gunung. Saking sombongmu itu kau tetap tak sampai isok seperti itu. Ngomong tapi ditelok, waduh iki wali sisan, gurune wali, iki wali sisan. Ya apa bingung. Akhirnya ngomongnya dalam hati. Sampai Sayyidina Abi Bakar Al-Adni paham, tahu, dikasyaf sama dilihat. Balik kepada gurunya ngomong, sudah guru, kamu ngomongnya pakai suara apa enggak katanya. Kata murid tadi, enggak guru. Wah balik, ngomong pakai suara yang keras. Balik menek. Delok, waduh iki mana? Bingung, takut, kurang ajar ambek wali. Akhirnya dia bismillah imtithal amr kok ya, ngikuti perintahnya guru. Innaka lan takhriqal arda wa lam tablughul jibal tula. Langsung ditoleh sama Sayyidina Abu Bakar ini, didoting ngomong. Mari didoting semaput. Dia semaput. Ketika sadar-sadar balik ke rumah gurunya ngomong, "Guru, alhamdulillah saya sudah ngomong. Suaramu nyaring." Iya saya tahu katanya. Loh, kok tahu guru? Iki. Didelok tangannya gurunya bolong. Tangan gurunya tadi lubang. Lu dari mana itu? Ya kamu ketika didoding sama siapa namanya? Ditunjuk sama Abi Bakar Al-Adni. Itu saya yang nampani tunjukannya sampai tembus.
Ibaratnya kayak laser ngono rek. Dan itu pernah terjadi kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satu muridnya itu datang. Ngomong sama ulama fulan, ngomong sama ulama fulan. Saya mau berangkat haji. Kata ulama, jangan, bahaya kamu di perjalanan. Ini zaman-zamannya banyak perampok. Satu lagi izin sama lagi pamit, bagaimana isyaratnya? Sama. Enggak, jangan. Akhirnya izin sama Syekh Tahkim, gurunya. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak wali-wali. Wali-wali top-top itu akeh. Banyak. Yang seperti sekarang ini banyak wali-wali. Akhirnya apa? Begitu lapor kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, pergi berangkat haji kamu. Saya berangkat haji, Syekh Abdul Qadir. Iya, ya sudah, bismillah. Tapi Ustadz Fulan atau Syekh Fulan mengatakan begini, Syekh Fulan mengatakan jangan, ini jangan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, gurumu siapa? Engkau, bismillah. Nah, ini Syekh Tahkim yang aturi. Syekh Tahkim, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang lain mah Syekh Tabaruk. Ambil berkah-berkahnya. Berangkat. Begitu berangkat, aman jalannya. Aman jalannya. Berangkat haji, selesai haji, pas pulang, nyambangi masing-masing gurunya. Begitu nyambangi, alhamdulillah guru saya berangkat ini, alhamdulillah saya selamat. Berkat doa antum segitu Nabi. Sampai nyambangi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu nyambangi Syekh Abdul Qadir Jailani, dilihat Syekh Abdul Qadir Jailani banyak lukanya. Oke, luka. Kaget lu. Dari mana ya Syekh Abdul Qadir? Ini saya alhamdulillah pulang dari haji. Tapi kenapa engkau luka? Iya, saya ngelawan perampok itu mau. Makanya dalanmu enak. Lu ya apa? Makanya dalanmu enak, sing ngelawan, sing menghalangi perampok itu saya semuanya itu. Atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu. Jadi setiap apa gerak-geriknya wis pasrah. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami punya murid. Diajak nyebrang kali. Wah, sungainya luas. Ya, di Arab itu sekali ketemu sungai, biasanya sungai itu gede. Bukan biasanya sungainya lebar. Berarti itu sungai tersebut ini satu-satunya jalan, kalau jembatan zaman biyen. Nyebrang ya pakai sampan. Ketika mau nyebrang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami muridnya tadi, kamu ikut saya ya. Nah, kamu sebut nama saya ya, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Bingung deh. Kamu katakan Bismi Yazid Al-Bustami, lalu jalan. Siap kan. Kata sedangkan Abu Yazid Al-Bustami ngomongnya nggak gitu. Ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim. Abu Yazid ngomong Bismillahirrahmanirrahim ngelangkah, muridnya delok. Loh, aku kok nggak oleh niru. Masa saya pakai Abu Yazid Al-Bustami? Ya mending saya pakainya Bismillah. Nah, aku Bismillahirrahmanirrahim nyemplung blur. Balik Abu Yazid delok, iki lha apa muridku iki? Tarik. Kenapa kamu katanya? Ya saya kamu tadi ngomong apa? Kata Abu Yazid Al-Bustami. Kata murid tersebut, ketika engkau wahai guru mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya saya niru, saya mikir engkau saja mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, masa kok saya mengatakan Bismi Yazid Al-Bustami? Berarti kamu nggak naat sama saya. Ya saya niru jenengan katanya. Waduh, Bismillahmu ambek Bismillahku waduh. Beda ya adoh katanya. Sudah kamu cukup Bismi Yazid Al-Bustami, Bismillahirrahmanirrahimnya serahkan saya. Laku. Seperti itu. Nah dia nggak mau pasrah. Nggak mau pasrah. Sama guru wis pasrah. Mari ya. Itu. Dan banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Kisah-kisah seperti itu. Banyak sekali. Malah kadang-kadang ada yang diuji. Guru ini nguji murid itu sampai ya Allah setengah mati. Tapi pasrah mau apa lagi? Wah kata, itu para anbiya juga sebenarnya seperti itu. Wah kata, dan jangan paling bahayanya antara murid dengan guru jangan sampai membuat hati guru berubah. Jangan sampai membuat hati guru berubah. Nah, berubah itu ya Allah, naudzubillah min dzalik.
Sampai dikatakan oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad. Imam Al-Haddad itu muridnya wakeh muridnya. Salah satu muridnya itu ada orang Indonesia. Siapa? Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari ini gubahnya, bukan makam tok, rek. Gubah. Gubahnya itu ada di Cape Town, Afrika Selatan. Gubah. Beliau itu menjadi orang yang penyebar Islam di Afrika Selatan. Bahkan kalau di tempat kita itu sudah kayak wali songoy gitu. Itu Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Belanda nggak kuat. Iki nek Syekh Muhammad Yusuf iki nang rene terus, perjuangan atau susah payahnya Belanda nggak bisa. Ulama itu ngono. Ulama itu siapapun yang akan menyerang tempat, apapun tempatnya, negaranya, tapi di situ ada ulama mukhlis, ikhlas lillahi ta'ala, maka tempat tersebut tidak mungkin bisa berubah. Itu sudah kenyataan. Dulu, mungkin antum pernah tahu yang namanya Genghis Khan. Genghis Khan itu, dia sangat mudah menghancurkan suatu tempat karena tempat tersebut tidak mengikuti ulama atau merendahkan ulama. Makanya gampang dihancur. Genghis Khan itu lewat sampai ada orang mengatakan ini Genghis Khan ini jangan-jangan yang disebut Ya'juj wa Ma'juj iki. Karena setiap lewat satu tempat pasti mati, pasti hancur. Lewat satu tempat orang lakinya semuanya mati. Perempuannya semuanya waliyadzubillah dilecehkan. Anak bayinya semuanya mati. Itu pasti. Negara-negara hebat Baghdad iku hancur kabeh. Sampai kemudian ada satu tempat yang di situ ulama dimuliakan luar biasa. Dan tempat ilmu zaman dulu. Namanya apa? Samarkand. Samarkand itu pusate ilmu. Termasuk yang berangkat ke sana itu Sayyidina Ibrahim Asmaragandi. Asmaragandi itu sebenarnya Samarkand. Beliau bukan dari Samarkand, salah. Beliau dari Indonesia. Beliau itu tinggal di Indonesia, berangkat ke Samarkand, balik maneh, dikenal Samargandi, Samarkand. Bapaknya Sayyidina Ahmad rahmatullah maulah Ampel. Jadi seperti itu. Begitu ulama di sana banyak, semakin banyak dilihat kehebatan luar biasa ulama. Genghis Khan ini turun temurun sampai akhirnya anaknya atau cucunya Genghis Khan masuk Islam. Karena ulama ini kalau ada satu ulama, ya seperti itu juga lah Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, Makassar. Setelah itu diasingkan oleh Belanda. Begitu perjalanan diasingkan, kapalnya singgah kalau nggak salah ke Jeddah atau singgah ke Mukalla. Mukalla itu bandar, pesisir Hadramut. Maka di situ Syekh Muhammad Yusuf Al-Samarkand ketemu dengan Al-Imam Al-Haddad. Mendapat ijazah salah satunya Ratibul Haddad. Dibawa. Antum kan hadir di mana namanya? Lapangan itu apa jenis? Ya, Gelora Joko Samudro. Iya kan? Ada satu orang disuruh ceramah sama Habib Umar. Orang dari mana? Orang dari Afrika Selatan. Cerita kan? Sampai bocor ATP kayak lagu. Kalau kita kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mereka sampai tadi kayak lagu. Kita kok ngapain? Baca apa? Oh, kita lagi nyanyi-nyanyi padahal bocor ratib. Nah, ini kan luar biasa. Murid-murid ngambil sanad Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Ini Imamul Haddad ngomong. Paling bahayanya murid itu kalau sampai merubah suasana hatinya atau hatinya seorang guru. Walaupun dia cari 1000 guru selanjutnya, maka dia tidak bisa memperbaiki hati
guru tersebut sampai dia minta ridho. Makanya setiap salaman, musafaha sama guru itu niati minta ridhonya guru. Begitu juga sama orang tua ya. Minta ridhonya orang tua. Biniatir ridho wa talabir ridho. Insya Allah kalau gurunya ngasih, berarti ridho selesai. Jadi seperti itu. Wahakadha. Bahas masalah guru itu jeru. Kita seperti murid itu, sebagaimana kita murid, ya kita taat aja sama guru. Semoga dan tidak menyakiti hatinya si sang guru. Siapapun. Ketemu guru, pegang. Terakhir, ada di Al-Quran itu surat Luqman. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini bukan nabi. Bukan rasul. Luqmanul Hakim ini orang Ethiopia, Habasyah. Tinggal di komunitas Israel. Antum tahu ya Israel kayak apa ya? Israel itu kalau bukan sesama Israel mati. Bukan sesama Israel hancur. Bukan sesama Israel hina. Hina. Dihinakan. Kalau menghinakan wis parah wis. Parah. Karena memang ras yang paling bengis itu Israel. Luqmanul Hakim ini orang kulit hitam tinggal di situ. Bayang no. Ya apa, bagaimana nasibnya Luqmanul Hakim seharusnya? Harusnya hancur, mati. Tapi Sayyidina Luqmanul Hakim dimuliakan oleh orang-orang Israel. Oleh Bani Israel. Kenapa sebabnya? Manaqibnya Sayyidina Luqmanul Hakim, beliau itu berguru dengan 1000 orang nabi. Guru ini wakeh. Ternyata dengan banyaknya guru, orang tersebut menjadi mulia. Banyaknya guru, orang tersebut jadi mulia. Sampai-sampai Luqmanul Hakim diposisikan menjadi seorang qadhi, hakim agung di komunitas Israel yang memutuskan urusan mereka orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu pasrah nemen nabi Luqmanul Hakim. Ketika ditanya, kenapa sebabnya? Karena guru saya 1000 orang nabi. Jadi mulia. Nah, kalau kita orang cari nabi ya zaman saya ya buyar, nggak ono. Tambah, saya berguru juga 1 orang nabi, sesat kan berarti. Sesat, udah ono nabi kok zaman saya ini. Nabi Khidir, wah, wis mulai. Wah, kata. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan hati guru kita. Termasuk doa Allahumma ja'alni sururan fi qalbi syaikhi. Ya Allah, jadikan saya ini kebahagiaan di dalam hati guruku. Wa haqqiq muradahu fiyya. Dan jadikan keinginan guruku, cita-cita guruku terhadap diriku adalah suatu kenyataan. Wa ja'alni min khawas tullabih atau talamidatih. Dan jadikan saya ini spesial daripada di antara murid-murid, ya, atau spesial kecintaannya guru kepada muridnya seperti kespesial. Saya jadikan saya spesial di mata guru saya. Doa seperti itu. Dan juga karena akhir zaman ini kan susah ya, cari guru susah. Itu ada banyak doanya, salah satunya Allahumma ya Rabbi Allah, pertemukanlah saya dengan seorang guru yang membimbingku di jalanmu. Sampai tambahi guru yang sifatnya sebagai tahkim, sebagai guru Syekhul Fatah dan lain sebagainya. Kalau tidak dapat, maka guru yang akhir dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi di akhir zaman, Syekhul Mursyid yang utama adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dipertemukan dan bisa membahagiakan guru-guru kita semuanya. Dan besok dikasih, kalau bisa besok pasang niat yang baik. Ya, pasang niat yang baik, eman. Ya, karena bagaimanapun keadaan kita di tempat tersebut, ya, di tempat roha tersebut, yang dinilai adalah bagaimana niat kita.
Terus niate mumbul-mumbul gak apa-apa rek. Allahumma ya Allah, saya niat berangkat roha mulai dadi wali. Gak apa-apa. Ya. Yang penting punya niat. Allahumma ya Rabbi Allah, saya berangkat niat hadir roha mulai dadi ulama. Apa tidak mungkin? Mungkin. Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Beliau itu jadi Sultanul Ulama, ya, bukan langsung dadi. Dulu beliau itu nggak belajar belas, pengusaha, tapi ngamal. Ya. Allah kasih kemuliaan, salah satunya dibuka pintu hatinya. Beliau condong kepada ilmu dalam waktu relatif singkat. Jadi Sultanul Ulama, rojone ulama. Nih, itu beliau. Nah, antum hadir niat seperti itu, mulai dari Sultanul Ulama atau mulai dari ulama, mulai ya Rabbi Allahumma jadi saya niat hadir dengan niatan ya Rabbi Allah, Engkau turunkan rahmat, balik dari sini saya jadi orang soleh, balik dari ngake utangi, balik dari sini ya Rabbi Allah, Engkau lunaskan hutang-hutang saya. Wah, kesini hutang. Kan bisa itu banyak. Niat itu ngake. Terus jangan lupa niatnya apa? Agar engkau kumpulkan hamba bersama mereka orang-orang para sholihin. Sing akeh lah, daripada numpak sepeda motor teko Surabaya nang Gresik bengong delok ya. Apa haho tau? Hari-hari hoyal. Wow. Loh, wis tutuk. Lho sing nyetir kan kok para-para sing tutuk. Saking hoyale itu namanya ya. Salawat baca, apa niati sing banyak. Apa sing kurang ya? Apa sing kurang? Allahumma ya Rabbi Allah, hamba niat hadir roha ini dengan keniatan apa meneh. Oh iya, bojoku lak ngamukan. Allahumma ya Rabbi Allah, saya niat hadir roha dengan keniatan ya Rabbi Allah, Engkau beri hidayah kepada istri saya menjadi istri yang solehah, yang taat patuh, enggak ngamukan maneh. Delok kantong lu entek dhuwit ya Rabbi Allah, dhuwitku entek. Saya niat hadir roha dengan keniatan Engkau berikan rezeki yang berkah. Apa sing kurang? Cuma niat loh, apa sorone. Dan itu semuanya Allah tahu keniatannya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. الحبشي الجوهري غالب الحامد الزمان الوزن المغفور من دنيا والدينا والدكم ومدينة ومدكم ثم إلى الحج عليها زمان جدك أجنان ودال زمان جمد رب دال زمان جزيما 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 مساعد من الرجل من جاهد النبي من حد من يرى المغفور عندما عن الله من درجة الجنة كذا مثبت مضاعف من محمد وأن الله يجعل الحج دفع بين حج علي حسن وحج مبرور وسعي مشكور تجارة الدبور دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأنه يتقبل دعواته وأن الله يافد الحجاج المسافرين في البر والبحر أجمعين ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين موافقين مطهرين بالخيرات والصلاة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Karena haji dafa sudah pulang ya. Dari haji kita doakan hajinya dikabulkan Allah SWT, diterima Allah SWT. Dan baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam doanya, Rasul mengatakan Allahumma ghfir lil hajj wa man istaghfara lahumul hajj. Allahumma ampuni orang-orang yang berangkat haji, kata Rasulullah SAW, dan ampuni untuk siapapun yang dimintakan ampun oleh orang yang berangkat haji. Jadi kita kasih tugas beliau. Kita kasih tugas dafa untuk memintakan ampun untuk kita semuanya. Caranya bagaimana? Allahumma ya Allah, ampuni mereka yang hadir dalam majelis taklim, adab sulukul murid di rumah saya. Semua yang hadir ampuni ya Allah, nanti insya Allah ya ampuni. Dan ada riwayat juga 40 hari orang yang berangkat haji pulangnya itu doanya dikabulkan Allah. Saya jauh doa kabeh. Minta doa sama ada Bapak, utangku lunas, utangku akeh lunas. Doa lunas, Pak.
Dari dafa waku iku lho jauh itu. Ya. Tapi aja kate ngene, Fa. Utangku iki tangane ngene, padha ae njaluk iku jenenge. Eta. Ya, hajinya doanya orang yang haji itu mustajab 40 hari. Di dalam juga ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna توبة تغسل لكل حوبة واستر عنها الأوراد اغفر لوالدينا ربي ومولودينا وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عداد تصي صحبي والحمد لله في بدء والتنين. Ya, ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau tanya dia. Iya, silakan. Kita berjualan di masjid itu di masjid atau di halaman masjid itu boleh atau tidak? Di luar masjid boleh, di dalam masjid tidak boleh. Hukumnya makruh. Bisa menjadi haram apabila sampai menghinakan itu posisi atau menghinakan status masjidnya. Bahkan doanya itu pun kalau ada orang yang melihat seseorang yang berdagang di dalam masjid ya. Kalau di serambinya itu tidak masalah. Teras atau bukan teras, apa namanya? Di bawah bangunannya, halamannya, tempat parkirnya dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau di dalam masjid bahkan doanya itu mengatakan semoga tidak untung kamu. Hah? La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak membuat daganganmu itu laris. Tidak untung. Atau bahkan jabut. Tapi kalau di luar masjid, yaitu di terasnya nggak masalah. Tempat parkirnya ya nggak masalah. Termasuk dagang itu ketika di dalam masjid ngomong ini saya punya dagangan, saya bawa dagangan, itu dagangannya saya di situ ya podo ae. Kecuali kalau orang lain mungkin yang ngomong itu tidak dagang karena apa? Karena bukan milik dia. Tapi kalau yang pedagangnya yang ngomong kayak gitu berarti dagang. Nah, ada yang lain silahkan. Sama-sama. Fadhal, mungkin yang lain. Salat ya. Rasulullah sebelum wafat. Tandanya fataku fin nisa. Hah? Fataku fin nisa. Fattaqullaha fin nisa ya. Allah fin nisa gitu. Yang enggak punya nisa gimana? Dulu ada yang Ustaz. Allah fin nisa itu bukan cuma istri, anak perempuan, saudara perempuan. Itu Allah fin nisa itu perempuan-perempuan termasuk ibu perempuan. Ya. Itu ada makna dalam, ada makna apa namanya pendek, ada makna luas. Karena Rasulullah SAW itu beliau mengatakan saya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalimat yang baku padat, termasuk Allah nisa atau fattakullah fin nisa, termasuk perempuan-perempuan muslimah, termasuk seperti itu. Maknanya panjang, dalam. Tapi kalau ditanyakan apakah kalau yang nggak punya istri bagaimana? Lang kawin. Perempuan banyak. Yang dibutuhkan dalam pernikahan itu cuma keberanian. Tekad tawakal yang kuat, bismillah. Bukan untuk nambah ya, untuk yang pertama ini. Bismillah.
Aku durung kerja, ngenteni kon kerja, ndak ndak kawin-kawin. Ya, kata Mbah Maimun Zubair itu selama kita punya insya Allah kalau kita punya bisa memberi nafkah. Nafkah itu nggak banyak kok. Bisa memberi nafkah dan kita bisa mempunyai uhbah atau sedekah atau maharnya. Dan kita punya tanggung jawab, maka bismillah. In takunu fuqara yughnihumullah min fadlih. In yakunu fuqara, kalau mereka fakir akan diberi kekayaan oleh Allah. Sayyidina Umar mengatakan iltamisur rizq binikah, carilah rezeki dengan cara kawin. Nikah. Selanjutnya insyaallah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya belum, nanti insyaallah kalau ada yang mengajukan diri nanti saya kabari. Tuh kok amin. Delok sisan. Titip. Bismillah, nanti kalau ada saya atau yang lain. Partai sama guru bagaimana? Hah? Beda partai sama guru. Partai itu hal lain. Guru itu hal lain. Iya. Iya. Tapi antum tahu kan, makna guru yang di dalam adab sulukil murid adalah guru yang membawa kepada Allah. Nah, kalau gurunya membawa kepada partai politik seseorang tertentu tanpa ada dasar agama atau keperluan kepentingan agama, jangan diikuti. Tapi tetap dihormati. Kalau saya pribadi, saya nggak berpolitik. Sopo wae dadi presidennya, aku yakin nggak dipangani. Saya yakin nggak dikasih makan sama beliau. Tapi saya yakinnya Allah SWT yang ngasih. Selesai itu aja. Beda guru itu masalah politik, tapi kalau masalah guru itu adalah, kalau beda partai itu masalah kepolitikan, kalau guru itu membawa pasti kepada suatu agama yang baik, jalan agama yang baik. Allah yang lain. Beda partai. Masya Allah pertanyaan ini. Tapi telat. Harusnya waktu kampanye. Oh iya. Allah yang lain. Fadal. Diangkat aja. Ayo, ada. Saat. Speakernya dimatikan aja. Pak, ya apa Pak ceritanya Pak? Pak kan lagi menang buat